Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita mengkaji tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Nah, ketika kita berbicara tentang pemikiran Islam kontemporer, tentu kita tidak bisa terlepas dari pemikiran tentang sejarah masa lalu. Masa lalu artinya masa sebelum kajian ini muncul. Agar apa? Agar berbicara tentang sejarah kita lebih dekat kepada kondisi hari ini. Nah, sahabat-sahabat semua, jika kita berbicara tentang masa Rasulullah SAW adalah masa ideal pemikiran maupun praktek tentang ekonomi Islam ini. Nah, kemudian setelah masa itu kemudian ada beberapa perubahan cara pandang, kemudian keruntuhan kekuasaan Islam di beberapa negara. Itu menunjukkan beberapa aspek yang kemudian harus kita kaji. Disparitas, kemudian adanya kemunculan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Kemudian kekayaan orang-orang tertentu semakin tinggi, jadi jumlah orang kayanya tetapi kekayaannya semakin tinggi. Di sisi lain orang miskin juga tetap, tetapi kemiskinan jumlah harta yang dimilikinya semakin sedikit. Ini menjadi persoalan besar. Kemudian hari ini kita juga melihat kerusakan alam begitu tinggi, kerusakan lingkungan begitu tinggi, dan ini berdampak juga terhadap munculnya ketidakseimbangan ekonomi. Islam sesungguhnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk merubah konsep yang ditawarkan oleh Islam untuk merubah semua sistem ekonomi yang ada. Nah, kita punya konsep besar, tetapi sampai hari ini kita belum bisa menariknya ke ranah praktis untuk bisa dilaksanakan di lapangan. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kehalalan, kemudian bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, ini sesungguhnya konsep yang ditawarkan oleh Islam untuk bisa menyeimbangkan atau memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Muhammad Najatullah dan Adi Warman, begitu juga Muhammad Aslam, menyatakan bahwa tahapan sejarah perkembangan Islam dibagi ke dalam beberapa fase. Minimal ada 6 fase. Yang pertama, fase pertama dimulai dari sekitar tahun 632 sampai 655 Masehi. Nah, ini masa pemikiran Rasulullah SAW. Kemudian ada tahap kedua dari 605 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Ini pemikiran Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada fase ketiga dari tahun 738 sampai 1037 Masehi. Nah, ini masanya pemikiran ekonomi Islam. Itu awalnya. Kemudian ada fase-fase selanjutnya sampai pada masa Al-Farabi, kemudian Sunnun Al-Misri, kemudian Qudama, Yahya bin Hambal, Imam Syafi'i, Asy-Syaibani, Abu Yusuf, Zaid bin Ali, dan lain sebagainya. Itu pada masa pemikiran-pemikiran yang muncul dari para ulama-ulama besar Islam. Kemudian tahap keempat adalah periodenya mulai dari tahun 1058 sampai dengan 1448 Masehi. Ini pemikiran ekonomi Islam yang mewakili periode diantaranya ada Al-Ghazali, kemudian Ibnu Khaldun, kemudian Taimiyah, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan itu kemudian ada juga yang mengatakan menjadi 2 fase sampai Al-Qushairi dan lain, Al-Huzwari,
Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan ini bagi menjadi 2 fase sampai sekitar tahun 1198 Masehi, yaitu dengan adanya Ibnu Rushd. Nah, atau ada yang mengatakan dibagi 2 fase tadi. Jadi ada yang mengatakan sampai 1198, yaitu masanya Ibnu Rushd. Begitu juga ada Ibnu Arabi lah. Kita ada Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Kita tidak usah memperdebatkan tentang sampai mana, yang penting fase itu ada. Kemudian ada tahapan fase kelima, yakni ini ada juga yang mengatakan beberapa periode. Intinya kita melihat bahwa dari 1446 ini sampai kemudian akhir, ada yang mengatakan sampai 1931, ada yang mengatakan 1524, ada macam-macam ini. Nah, ada yang mengatakan 1836 sampai Syekh Ahmad Ibnu Abidin, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada juga Ad-Delhi, kemudian ada yang menyatakan bahwa sampai Ali Syariati, kemudian Bakir Al-Hasani. Nah, ini banyak berbagai macam pandangan orang mengklasifikasikan, sampai akhirnya ada Syekh Ahmad Sirhindi, Ibnu Abidin, Mufti Muhammad Abduh, Jalaluddin Al-Afghani, dan banyaklah. Nah, itu tergantung fasenya, tetapi kita mengatakan masa pemikiran periode lebih berkembang lagi pada masa ini. Kemudian ada tahap yang keenam, yaitu dimulai dari tahun 1931 sampai dengan sekarang. Di sini banyak pemikiran kita mengenal Bakir Al-Hasani, Kadim As-Sidr, kemudian ada Manan, kemudian ada Fahim Khan, dan lain sebagainya. Dari Muhammad, kalau di kita ada Adi Warman, ada Muhammad Syafi'i Antonio dan lain sebagainya, ada Umar Capra dan lain sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran pada masa fase ke-6 saat ini. Jika kita mau jujur bahwa dalam tahapan pemikiran, sesungguhnya pemikiran ekonomi Islam itu lebih modern daripada pemikiran konvensional. Hanya saja dalam konsep ekonomi Islam kita lebih kuat kepada ranah teoritis, sehingga teori-teori itu kemudian tidak bisa diimplementasikan atau tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Perkembangan saat ini, di era kontemporer saat ini, di era disrupsi yang semuanya serba mudah, kita masih berbicara tentang konsep-konsep lama yang kemudian menghalangi laju berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama pada wilayah pemikiran. Orang menjadi tidak percaya lagi, seakan-akan ilmu yang kita berikan tentang ilmu ekonomi ini sebatas pada ranah kajian-kajian nilai, pada ranah etika saja. Sehingga di era kontemporer saat ini orang tidak percaya dengan konsep-konsep Islam yang ditawarkan karena tidak bisa diimplementasikan. Sesungguhnya kita itu selangkah lagi, karena saya menyampaikan kita punya konsep besar yang luar biasa yang namanya bagi hasil. Bagi hasil itu adalah keseimbangan antara siapapun yang ada di dalamnya, bisa pemilik modal, bisa karyawan gitu kan, bisa lingkungan. Nah, ini sebenarnya konsep besar Islam yang kemudian harus kita tarik ke ranah real, nyata hari ini, dan kemudian bisa dipraktekkan. Nah, jika kita melihat hari ini di era saat ini, kita dari dulu ini akan tidak mereka melakukan praktek-praktek kegiatan ekonomi yang dapat menyesuaikan dengan kondisi hari itu. Bahkan ketika menguasai sebuah daerah, kemudian menguasai pasarnya, Rasulullah mengatakan ya sudah, berjalan sesuai yang sudah berada di situ saja. Nah, itu sebuah konsep yang sebenarnya konsep besar kita, bahwa jika kita belum memiliki konsep yang baik atau kita belum memahami betul terhadap konsep yang ada hari ini, maka sesungguhnya kita dapat menggunakan konsep itu yang jelas dengan cara menghilangkan yang buruknya, menghilangkan yang merugikannya, menghilangkan yang menjadi sesuatu menjadi haram.
Tetapi kita memang harus betul-betul menguasai. Kita belum paham betul sudah kemudian kita memberikan pagarnya, memberikan hukumnya. Itu kan menyulitkan kita. Sesungguhnya di era kontemporer saat ini, jadi kaidahnya kita harus bisa mengembangkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah selama kita belum memahami tentang konsep ekonomi tersebut, selama kita belum menemukan konsep yang terbaik, selama kita tidak menemukan kelemahan yang esensial, maka sebuah konsep ekonomi kita bisa jalankan. Kecuali memang dalam prakteknya kemudian merugikan satu pihak, dalam konsepnya kemudian memunculkan ketidakadilan, baru kita menyatakan bahwa itu tidak boleh dan kita menawarkan yang boleh seperti ini. Nah, di era kontemporer saat ini itu, karena konsep pemikiran ekonomi Islam kita masih tertinggal, maka sesungguhnya konsep besarnya seperti itu. Jadi kita mengikuti ekonomi kontemporer dengan menghilangkan keburukannya, menghilangkan ketidakadilannya, menghilangkan yang merugikan salah satu pihak. Selama kita belum menemukan konsep barunya, maka konsep lama yang seperti itu tetap kita gunakan dengan menghilangkan aspek-aspek negatifnya tersebut. Nah, biasanya bagaimana kita tidak menjadi korban imperialisme, kolonialisme gitu kan? Kita berbicara pada ranah langitan, sementara pada ranah praktisnya kita tidak menawarkan apapun untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Salah satunya, contohnya sekarang, kita hari ini bisa menawarkan kripto. Kripto belum apa-apa, kita juga belum bisa memilah yang mana yang halal, yang haramnya kita buang, sudah menyatakan haram. Padahal konsep itu bisa kita kolaborasikan, kita bisa melakukan modifikasi, ya, developing gitu kan, kreatif, inovatif. Untuk apa? Menghilangkan keburukan, mendatangkan kebaikan. Strategi kita di era kontemporer saat ini harusnya kita itu, yang pertama adalah imitating, duplicating, meniru dulu dengan cara apa? Sudah plek ciplek. Jadi kalau dulu orang mengatakan ATM, amati, tiru dan modifikasi, tapi hari ini di era begitu cepatnya perubahan, kita amati, ATT, amati, tiru dan tiru. Apa yang sudah berjalan tiru persis. Kemudian yang haramnya kita buang, gitu. Jangan belum apa-apa kita sudah mengharamkan, dan itu adalah konsep yang lebih memudahkan orang lain untuk membangun ekonomi kekinian, atau orang serang menyatakan ekonomi kontemporer. Nah, disinilah konsep pemikiran yang harus diambil oleh para pemikir-pemikir ekonomi Islam ke depan. Perubahan-perubahan perilaku masyarakat, perubahan adanya teknologi, ada informasi yang begitu cepat, dan perubahannya cepat lagi, itu kita jangan menjadi buntu terus, tetapi kita harus ada pemikiran baru tentang itu yang lebih memudahkan. Jika konsep ekonomi yang serba digital hari ini bisa berjalan seperti kripto dan lain sebagainya, maka kan kita tinggal melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi lakukan dulu, konsep dulu, lakukan, tidak bisa, ini memang betul-betul tidak bisa dijalankan, tidak bisa dimodifikasi, baru kita nyatakan haram. Belum apa-apa, belum juga praktek, kita belum melakukan kolaborasi, belum kita jadi pengusaha, kita sudah menyatakan haram dulu. Maka sesungguhnya kalau betul-betul hari ini kita ingin mengembangkan ekonomi di era kontemporer, yang harus kita lakukan bahwa kita harus sukses dulu, kita harus kaya dulu, agar apa? Agar bisa melakukan penelitian dalam ekonomi dengan mempraktekannya, bukan sekedar pada ranah pemikirannya saja. Jika kita melirik tentang mazhab Iqtisaduna, bahwa terjadi perbedaan prinsip antara ilmu ekonomi dan ideologi Islam, sehingga tidak ada bisa dicari titik temu antara Islam dan ilmu ekonomi, ini adalah cara berpikirnya terlalu sempit. Saya pernah menyampaikan bahwa yang terpenting buat kita itu bukan kemudian membedakan, memilah-milahkan itu, karena dalam sebuah perbuatan, kalaupun itu buruk, pasti ada nilai baik, yang ada titik temu antara ekonomi Islam dan
ekonomi konvensional. Nah, pada ranah mana? Coba kalau kita bicara tentang kecepatan antara layanan ekonomi Islam dengan layanan ekonomi konvensional, tentunya kita akan mengatakan konvensional lebih cepat dalam prosesnya. Nah, kemudian kita menyatakan bahwa tidak ada titik temu antara ekonomi ideologi Islam dengan ekonomi konvensionalnya di mana. Orang kita layanannya lambat, orang lain cepat, kemudian kita mengatakan dalam satu sisi punya kelemahan, kita mengangkat bahwa ekonomi konvensional itu menjadi haram, padahal ada sisi baiknya. Nah, makanya kemudian jangan dibuat hitam putih antara ekonomi barat, ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Kita mencari titik nilai lebihnya itu. Pada hari ini, pada saat ini ketika pemikiran kontemporer kita harus berkembang, maka yang terbaik bagi kita adalah tidak membuat hitam putih antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Di setiap sudut pasti ada nilai lebih, nilai lemahnya. Nilai lemahnya kita coba kurangi, nilai lebihnya kita tambahi. Apalagi kemudian kalau sampai mengatakan bahwa ekonomi barat tanpa Tuhan, ekonomi Islam itu didasarkan atas Tuhan, mendikotomikan seperti itu justru menunjukkan kelemahan kita sendiri. Nah, pada saat ini bagaimana Islam justru bisa minimal menyamakan dulu. Di era kontemporer itu kita harus bisa menyamakan dulu pada posisi mana kita, minimal seimbang. Jika seimbang, kita lebih mudah lagi baru bicara tentang Tuhan dan tidak Tuhan. Anti Tuhan dengan Tuhan itu bicara itulah. Kali hari ini kita pemikiran seperti ini memunculkan bahwa di masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu pun harus didukung oleh kita yang mampu untuk memposisikan diri kita sebagai orang yang kaya. Untuk apa? Untuk bisa mengkaji, menunjukkan kepada masyarakat ini loh konsep Islam yang terbaik. Bukan kemudian ada keterpisahan, karena kan di era saat ini itu kita sedang berkejaran antara konvensional dengan ekonomi Islam ini. Maka tunjukkan dulu oleh kita prestasi kita di wilayah mana dan tawarkan kepada masyarakat. Banyak aspek yang kita tertinggal, kemudian kita mencari pembenaran atas kekalahan kita untuk yang kalah itu menyatakan menang. Itu kan melelahkan seperti itu. Nah, hari ini kita bagaimana ada dua konsep besar yang kemudian bisa lakukan di era kontemporer itu untuk mengkaji lebih hebat lagi ekonomi Islam. Yang pertama, mengkaji dari sebuah dalil. Untuk apa? Untuk bisa menemukan teori ekonomi kontemporer. Yang kedua, ada kejadian, ada konsep ekonomi konvensional. Kemudian kita kaji, kita gali, kemudian kita menghilangkan yang buruknya dan menambah nilai baiknya. Keburukan itu diusahakan untuk dibuang. Kemudian kita akhirnya menemukan teori yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ada dua langkah itu untuk mengkaji ekonomi kontemporer itu. Dengan mengkaji ekonomi kontemporer seperti itu, satu, menggali dalil, sekali lagi saya ulangi, mengkaji dalil, apa inti dari dalil tersebut, kemudian kita menemukan teori konsep ekonomi konvensional sehingga kemudian bisa diimplementasikan. Yang kedua adalah dengan cara memotret kejadian atau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Barat, kemudian dimodifikasi oleh kita, dideveloping oleh kita, membuang yang buruk, mendatangkan yang lebih baik lagi, kemudian ditarik ke pemikiran, jadilah sebuah teori, dan dari teori itu kemudian betul-betul bisa diimplementasikan, baik dari sisi teknologinya, perkembangan informasinya, tata kelolanya, manajemennya, dan lain sebagainya. Nah, ini dua langkah ini menyikapi pemikiran ekonomi di era kontemporer saat ini. Demikian kajian kali ini, silahkan kembangkan, silahkan kolaborasikan dengan yang Anda pahami, kemudian syukur-syukur bisa mempraktekkan agar pemikiran-pemikiran ini tidak sekedar di langit. Dua langkah tadi, pemikiran akan berkembang dari ranah teoritik ke ranah praktis, kemudian bisa dioperasionalkan. Ada kajian-kajian tentang teknologinya, tentang komunikasinya, tentang marketingnya, tentang distribusinya. Nah, disitulah kemudian teori
penawaran dan permintaan mau dirubah seperti apa, silahkan. Sulit kita mengejar, ya, sulit kita mengejar ekonomi konvensional jika kita kemudian tidak menyamakan dulu. Jika lari juga kan seperti itu, kita lari pada ranah yang sama, ketika sama untuk memenangkan mudah, lalu kita tertinggal jauh. Makanya bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia ekonomi, ayo kembangkan ekonomi Islam dengan dua konsep tadi, mengkaji dari Al-Quran dan Al-Hadis, ditarik menjadi sebuah pemikiran, kemudian bisa dipraktekkan dari berbagai sisi, ya, dari sisi teknologi, sisi komunikasi, sisi manajemen, sisi distribusi, sisi permintaan dan lain sebagainya dengan teori-teori ekonomi itu. Atau kita memotret apa yang terjadi di masyarakat, kemudian dicarikan dalilnya. Setelah dicari dalilnya, kita menemukan konsep baru yang termodifikasi, kemudian terdeveloping, ada pengembangannya juga, kemudian bisa dipraktekkan di kehidupan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kita harus sadar bahwa di era kontemporer saat ini itu transaksi terjadi perubahan yang signifikan, ya. Kalau dulu kita masih tukar menukar, berubah pakai uang, hari ini berubah pakai jari-jari kita dengan pola-pola digital itu, transaksi begitu cepatnya. Nah, kalau kita harus memang, kalau Islami kembali lagi ke masa lalu dengan tukar menukar, itu juga menjadi sulit kecuali menemukan konsep baru yang bisa lebih cepat, lebih akuntabel. Nah, pemikiran-pemikiran kita ke depan minimal menyamakan dulu aja bahwa sebuah transaksi bisa dilakukan secara digital dengan pola yang lebih baik, lebih berkeadilan, lebih membuat sesuatu setara antara pihak-pihak dalam yang melakukan transaksi dalam bidang ekonomi. Itu harus bisa dikejar oleh kita untuk mengejar ketertinggalan dari ekonomi konvensional tersebut. Kecepatan kita berpikir akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap konsep-konsep ekonomi Islam. Begitu juga dengan pola-pola konsep pembayaran. Hari ini pembayaran dengan cara digital itu juga jauh lebih cepat lagi. Transaksi ekonomi begitu juga bisa lebih cepat lagi. Batas-batas wilayah, batas-batas kenegaraan kemudian terlewati oleh model pola transaksi hari ini. Begitu juga dengan pola-pola ekonomi yang lain. Contohnya, jika dulu kita menulis tidak dianggap bagian dari transaksi, hari ini Alkitab bukan kitab, tulisan itu seperti ucapan. Karena apa? Waktu dulu itu harus ada ucapan ketika terjadi transaksi. Ternyata sekarang tulisan bisa. Tulisan tercepatkan lagi oleh kondisi ekonomi hari ini dengan digital. Dengan digitalisasi ekonomi, dengan pola apa? Yaitu dengan pola menggunakan transaksi jarak jauh, kemudian hanya dilakukan lewat internet, kemudian terjadilah sebuah transaksi. Nilai-nilai kelemahannya kemudian nanti kita kaji lagi. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi perubahannya begitu cepat, jika kita kemudian tidak meniru, mencontoh dulu, maka kita juga akan tertinggal lebih jauh lagi. Kita bermimpi kemajuan di masa lalu itu tidak bisa ditarik ke masa kini karena pemikiran kita itu tidak seimbang dengan perubahan-perubahan zaman. Perubahan-perubahan zaman yang memberikan kemanfaatan bersama itulah yang Islami, yang memberikan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan. Ini yang kemudian bisa mewakili pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada masa yang akan datang. Jadi konsepnya itu dulu, ya, konsepnya itu dulu. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai bahan diskusi. Silahkan mengkaji lebih dalam, mendiskusikan lebih dalam lagi untuk menemukan dengan dua pola tadi. Saya ingatkan, mengkaji dari Al-Quran atau memotret kejadian yang ada di masyarakat. Saya sampaikan sedikit tentang fase-fase itu hanya sekedar buat gambaran bahwa fase itu bisa dibuat oleh Anda juga. Anda bisa membuat fase-fase itu, bukan hanya 6 itu. Maksudnya cara membedakan fase itu tergantung kita punya alasan empiris apa sehingga kita bisa membuat juga fase-fase yang lain. Itu kan dalam keilmuan kita biar berkembang, kita
ketika bicara fasenya itu padahal sesungguhnya dari aspek lain bisa. Umpamanya ada masa Rasulullah, is okay. Kemudian masa Abu Bakar, itu ada fasenya sendiri. Abu Bakar ada fasenya sendiri, kemudian Umar ada fasenya sendiri, Utsman ada fasenya sendiri, Ali ada fasenya sendiri. Yang penting alasan kita kuat gitu kan. Atau masa Khulafaur Rasyidin dijadikan satu dengan masa Abbasiyah Umayyah, itu juga nggak masalah. Jadi hanya kita mengenal masa Rasulullah, masa fase kedua, terus fase hari ini, itu juga bisa. Karena fase kedua di samping ada jika itu bentuknya grafik, ada masa perkembangan dan ke masa kemunduran. Dan saya kira sekarang kita untuk pemikirannya masih stagnan karena belum melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, yang kontroversial. Dalam pemikirannya pun belum, apalagi dalam prakteknya. Jadi kita punya PR besar dari fase-fase itu untuk mendorong orang ada khirah untuk mengkaji lagi dengan dua konsep tadi yang sudah disampaikan. Itu hari ini kajiannya. Selamat berdiskusi untuk kita semua, semoga dapat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.